Selamat siang, berjumpa kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada siang hari ini saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Wawan Rubianto Wutarto SP, di mana beliau adalah lurah atau kepala desa Tegalmati pada periode terakhir ini. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih Pak Lurah karena sudah menerima saya di Joko Bayu Channel untuk melengkapi dari video dokumentasi sejarah desa Tegalmati, dan itu merupakan episode yang terakhir, sehingga nanti video dokumentasi sejarah desa Tegalmati itu bisa secara utuh ketika nanti sudah diedit, dan saya sebagai putra daerah dari Tegalmati ini bisa menyerahkan sumbangsih yang saya bisa buat untuk desa Tegalmati. Nah, pada pertemuan wawancara pada siang hari ini kami akan berbincang seputaran tentang skop daripada tugas yang diemban oleh Pak Wawan sebagai kepala desa di sini di Tegalmati, sehingga nanti pembicaraan itu seputaran program kerja semasa Pak Lurah Wawan ini menjabat sebagai kepala desa di sini. Dan tentu nanti ada tambahan-tambahan tentang seni budaya, tentang olahraga, dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan aktivitas masyarakat desa Tegalmati. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang. Ya. Bagaimana Pak Wawan kabarnya? Baik. Ya. Alhamdulillah Pak Wawan dalam keadaan sehat, dan siang hari ini saya akan ngobrol-ngobrol lepas saja tentang seputaran Pak Wawan Rubianto Wutarto SP ini akan berbicara lebih banyak tentang tugas dan kewajiban seorang kepala desa. Pak Wawan, sejak kapan Pak Wawan menjabat sebagai kepala desa di Tegalmati, Pak Wawan? Saya sekitar 2013 ini. Oh, 2013. Itu ketika menjabat kepala desa Tegalmati itu sebelumnya panjenengan sudah kerja ya Pak ya? Ya, saya sudah kerja itu cuma honorer. Oh. Honorer di KLH Kementerian Lingkungan Hidup. Terus itu saya berangkat dari itu kan Tegalmati itu hampir 2 tahun nggak panen. 2 tahun nggak panen, adanya mereng. Masa paceklik waktu itu? Iya, paceklik. Itu sampean masih bekerja sebagai honorer di KLH di Yogyakarta? Iya, di Jogja. Dan saya itu kan masyarakat itu nggak berani nanam padi, dan mereka sudah trauma, jadi tanam mati. Udah hampir 2 tahun kayak gitu. Terus saya kan sarjana pertanian. Saya sarjana pertanian di Tegalmati kok kayak gini. Ini tanah tumpah darah saya. Kok kayak nanam nggak bisa. Terus jadi masyarakat ini kebanyakan orang bertani. Nah, ini juga wajah-wajahnya itu sudah beda, kayak bunga pada saat itu Pak? Iya. Terus saya itu memutuskan untuk keluar dari desa. Saya jadi petani. Waktu itu sawah murah-murah. Sawah itu sewa tahunan itu murah. Itu tempatnya ibu saya sendiri itu mau dijual padahal 4 petak. 4 petak cuma ditawarkan 20 juta. Padahal kalau harga normal kan dulu waktu itu, kalau normalnya itu sepetaknya kan sepatoknya itu kan 25 juta. Nah itu 4 patok aja 20 juta. Sehingga panjenengan memutuskan pulang ke kampung Tegalmati ini terus mengerjakan sawah? Iya, saya beli. Ya, dan itu. Saya juga sempat juga sempat ramai sama keluarga. Udah kerja bagus-bagus kok malah mau pulang kampung kerja sawah? Sawah. Nah, padahal sawah ini nggak panen. Waktu masa paceklik wereng yang sangat dahsyat itu Pak? Iya, waktu wereng itu. Nah, terus saya terus nanam, ketemu varietas baru tahun wereng itu Impari 13. Nah, saya berhasil itu sawahnya itu saya. Ya. Berhasil terus masyarakat itu kok mau jojo saya calon lurah kayak. Oh, itu atas apa ya, inisiatif atau apa semacam apa rangsangan untuk panjenengan maju
kandidat sebagai kepala desa di sini, Pak. Iya, padahal saya nggak ada pikiran untuk ke situ, nggak ada pikiran. Padahal panjenengan sebenarnya enggak punya cita-cita jadi kepala desa. Enggak ada. Saya lihat aja waktu Pak Lurah yang dahulu mengerjakan sawah itu saya. Pak Lurah gaji ini sawah nek ra panen. Maksudnya panjenengan itu membayangkan tuh sebagai kepala desa itu kan berat gitu nih iya, tugasnya. Dan bergerak dan itu kayak pengabdian, tapi kok mengapa kok dicari orang sebagian ini kan pengen jadi kepala desa. Tapi kalau saya lihat waktu Pak Lurah keliling di Lungguh itu yang lurah sebelumnya, itu saya kok, wah itu kan bisa jadi kepala desa kan modalnya banyak. Jadi saya lihat dicak mulu, kayak mau nggarap sahar mulu, kayak ora digaji, ya nek panen. Kalau nggak panen kan berarti kan udah perjuangan. Iya. Nah itu kan saya kan sama bantu istri, kata bantu istri kan di PT Bercengkol. Iya. Kan lebih banyak, lebih cepat perputaran uangnya, lebih orang jualan, dagang. Itu awal-awal Pak Lurah Wawan ketika sebelum menjabat sebagai kepala desa. Terus kemudian panjenengan memutuskan waktu itu memang dalam keadaan terpaksa atau dorongan dari keluarga, Pak? Itu dari masyarakat. Oh, dari masyarakat? Iya. Jadi inspirasi dari masyarakat? Iya, dari masyarakat. Oh, iya. Terus saya juga kan, kalau orang Jawa kan sering, kalau malam itu, saya waktu masih di Jogja juga kayak gitu. Kalau malam, itu habis tahajud, habis jam 12 pun habis tahajud, mungkin terus keliling jalan. Nah, saya keliling kampung, kalau di sini saya keliling kampung, nggak tidur. Kalau nggak tidur mesti terbangun, habis jam 12, jam 1 itu terbangun. Itu saya sholat, terus tahajud, gitu kan. Habis tahajud, apa yang saya keliling, itu sudah dalam sejak saya berkeluarga udah segitu. Saya kalau sering nggak bisa tidur tuh keliling, jalan keliling kampung. Nah, suatu ketika itu kok saya kayak jalan tuh aja yang nuntun. Saya jalan nuntun, langsung kok sini kan dulu pintunya nggak tertutup ini. Kayaknya itu ada yang membelokkan, terus saya langsung membelok ke sini. Iya, membelok ke ini balik desa ini. Nah di situ saya di tiang bendera itu saya bersimpuh di situ, saya nangis di situ. Ini dari saya bilang, saya menang benar-benar. Iya. Terus dia ingat itu tadi yang apa? Yang kayak ekonomi di Kalimantan kan gitu. Ya itu mungkin sudah keputusan dari apa ya? Mungkin itu semacam petunjuk dari Tuhan bahwa memang panjenengan ditakdirkan untuk menjadi kepala desa di sini. Itu menurut pemikiran saya ya Pak Lurah. Nah setelah itu mungkin ada cerita lain yang terkait dengan sebelum panjenengan menjabat sebagai kepala desa. Nah itu tadi saya juga kan apa ya? Terus ya masyarakat saya belum mengiyakan. Saya cuma ya terbatas itu aja. Terbatas ya terus bermasyarakat juga gitu. Ya, terus itu saya sampai kalau dalam doa saya, kok mengapa harus saya yang dicalonkan? Saya sampai terus saya juga berdoa itu, nah pas hari malam itu terlihat kayak kalau yang namanya yang kalau orang tua kan bilang kalau kepala desa itu wahyu. Nah itu kayak saya habis tahajud, saya sesuai dari kelenteknya hati. Saya pengen sholat di tengah latar ya di tengah latar malam kan. Nah itu ketika itu habis itu berdoa itu ada cuma dua cahaya kayak mata. Dua cahaya yang panjenengan lihat. Iya, secara kasat mata. Saya kasat mata. Itu seperti mata. Itu terus bersinar. Itu di halamannya panjenengan? Iya, di pohon gitu. Oh, di rumah panjenengan yang sekarang. Itu terus saya berdoa lagi, saya minta yang petunjuk yang nyata. Kalau mengapa kok saya harus dalam kepala desa? Terus beberapa hari kemudian kalau sudah lagi petunjuk itu kan saya mengerjakan sawah di tempat ibu saya itu. Nah itu waktu mupuk tanaman itu saya nungguin kerja di situ. Nah itu tahu-tahu itu ada semacam puting beliung, angin lesus. Padahal tidak ada hujan dan tidak ada mendung. Iya. Itu siang hari atau siang hari banyak orang lihat di situ. Iya.
Saya nunggu di sawah. Keluar dari jalan dari desa. Itu di daerah mana Pak? Sawahnya? Sawahnya itu di kelompok tani itu, sebelah pancingan iya. sawah ibu saya. Nah, Nah, di situ kan saya duduk di situ, ngelesok di situ. Nunggu orang mopor itu, nunggu bekerja. Itu angin lesus itu langsung keluar dari desa, terus belok ke barat, arah barat. Menuju itu tadi saya kok menggok. Habis belok itu dari kelompok tani belok ke sini. Lah kok menuju tempat saya? Maksudnya tempat sampean Anda duduk itu? Iya. Angin lesus itu jelas sekali, terasa banyak yang lihat. Itu saya langsung berdiri di tengah jalan itu langsung memengkean. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu langsung plus angin hilang. Nah itu yang petunjuk nyata yang habis itu saya mantap udah. Jadi ketika panjenengan mengalami hal dalam tanda kutip goib itu, panjenengan mungkin masih ada lagi pengalaman lain setelah panjenengan memutuskan untuk maju menjadi kepala desa? Ya itu tadi 2 kali. Hanya 2 kali itu? 2 kali terus ada lagi. Ada lagi kalau saya yang berdoa itu yang tempat saya doa itu biasanya di situ ya, di tengah. Di tengah biasanya panjenengan dalam tanda kutip apa istilahnya ngelakoni ya itu di situ ya? Saya enggak kayak bagian saya pokoknya gerakan batin. Berserah diri lah. Saya sudah sejak dari dulu sejak berkeluarga saya sudah gitu. Nah tempat saya yang saya pakai duduk itu kan itu ya biasanya di situ aja kalau duduk di situ ada. Nah ketika saya mau duduk di situ itu ada ular. Di tempat itu? Di tempat itu ada ular ya cuma ular kobra tapi belum besar ya kayak anak-anak kobra itu. Nah saya bilang ini harus tak pateni apa tak singkirkan. Saya baru ya mau bertindak langsung datang kodok itu dimakan. Ularnya itu juga makan ya. Padahal makan kodoknya? Iya, kalau menurut perbandingannya enggak banding lah. Tapi kodok itu berjuang untuk makan itu. Dan begitu sampai langsung bisa palu ya. Itu kodok itu sampai guling-guling gitu. Kan perbandingan besarnya iki apa meneh petunjuk apa meneh enggak kok kan. Ya kemarin itu. Iya. Berarti panjenengan ketika sebelum dari panjenengan sudah semacam apa ya Pak? Ya saya tidak tahu istilahnya itu apa mau laku prihatin. Ya, kalau nggak salah semacam itu. Berserah diri. Ya yang kalau kita kan sebagai hambanya Allah kan. Ya, kewajibannya kan cuma menembak berserah diri. Nah kalau ada apa-apa saya sudah semacam kebiasaan. Kalau malam itu kalau saya nggak bangun kayak ada yang bangunkan. Pemirsa sekalian, jadi saya juga baru tahu ketika Pak Wawan Rubianto tadi cerita tentang semacam perjalanan batin kalau menurut saya itu atas petunjuk dari Tuhan sehingga dinampakkan hal-hal semacam itu dan memang sering kejadian-kejadian seperti itu kan. Mungkin ada lagi yang menurut panjenengan itu dirasa dalam tanda kutip agak aneh Pak. Ketika panjenengan belum maju sebagai kepala desa. Cuma tiga peristiwa yang sangat goib tadi. Iya. Setelah itu panjenengan memutuskan untuk maju. Iya, dan makanya saya nggak punya program khusus. Saya mau biasanya kalau sudah niat mau jadi kepala desa saya ini. Ya, tentunya sudah di dalam angan-angan ya. Iya, angan-angan saya cuma mau nopo desa. Oh iya. Kalau ya dulu kan kayak di Tegalmadu belum ada yang pemimpinnya kan Pak Lurahnya kan dulu keluar dari desa. Oh ya saya tahu. Ya. Itu kan kayak ya, alam itu juga kan dari penguasanya juga. Kalau kayak yang penguasanya kayak udah kayak gitu, ya alam ya kayak nggak bersinkron gitu. Makanya saya cuma mau pengen notot itu. Itu ada gerakan secara murni dari batin panjenengan
bahwa saya harus menata desa Dalmati Iya, habis ketika itu. masa Pak Lurahnya itu tidak bukan ini ya, pokoknya dalam tanda kutip dia menghilang atau Iya, bagaimana? ya itu tadi saya butuh itu saya terus berarti saya terus jadi anu itu kepikiran ke situ. Saya dulu kepikirannya cuma anu pertanyaan itu aja. Kembali kepada panjenengan laku prihatin tadi Pak, apakah itu memang mungkin dari Mbah Kakung atau Mbah Putri atau Bapak atau Ibu? Karena setahu saya Pak Utarto juga seorang pendidik dan Ibu juga ya. Itu dari mana Pak Lursanya sampai punya, saya juga baru tahu, minta maaf, baru tahu kalau panjenengan itu ternyata mempunyai kisah yang saya anggap ya agak goib dan agak sedikit menakutkan begitu. Kalau saya kayak semacam kayak mimpi gitu, ada bimbingan kayak mimpi gitu. Nah terus itu temunya gini, jadi kalau orang mau berserah diri kepada Tuhan, kalau oleh Gusti Allah, Gusti Allah wujudnya kan bisa. Nah paling enggak kita kalau mau mendekat, buat kita gampangnya gitu aja. Ya. Kita mau bergaul sama kambing dan berarti kita bilang be ke ayam mesti kur. Nah ini sama Allah kan wujud aja. Saya ya harus yang hati sanubari kita yang paling dalam itu, yang keluar. Nah ini beberapa kalau saya sebagai orang Islam kan waktu malam ya sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan bersolat tahajud berserah dirinya kan gitu. Kalau pas sholat tahajud kan kita kayak masih terikat sama gerakan-gerakan. Nah, terus itu yang kalau saya yang merasa dekat mendekati Allah ya waktu berdoanya itu. Berdoa dari mengangkat pokoknya yang nggak terhalang dari buatannya manusia. Menurut panjenengan Pak Lurah, ketika panjenengan mengalami semacam pengalaman batin yang saya anggap sangat dahsyat itu sebenarnya menurut saya, minta maaf, mungkin semacam perlambang bahwa panjenengan itu memang harus harus memimpin desa Dalmati. Itu mungkin ada pikiran seperti itu dan panjenengan merasa bahwa saya sebenarnya tidak mampu, kemudian menyerahkan pada Tuhan. Iya, saya serahkan ke Gusti Allah. Iya. Kemudian mungkin masih ada lagi Pak Lurah, sebelum saya mau menanyakan lebih jauh tentang keberadaan panjenengan ketika sudah menjabat Lurah. Saya cuma itu saja. Iya. Jadi itu menimbulkan kepercayaan diri saya. Iya. Jadi pemirsa sekalian, ini prolog ya, prolog atau semacam pendahuluan bagaimana Pak Lurah Wawan ini ternyata mempunyai kisah yang cukup menarik untuk kita jadikan inspirasi bahwa beliau ini merasa tidak mampu dan beliau sudah lama ya melakukan laku prihatin itu. Biasanya orang-orang Jawa, orang-orang tua kita dulu memang laku prihatin seperti itu. Sehingga Tuhan tuh melihat bahwa oh ini anak saya itu memang yang namanya Wawan Rubianto tuh bisa untuk ditempatkan menjadi seorang pemimpin di desa Dalmati. Iya, saya kan merasa masyarakat saya juga nggak begitu bagus. Saya kan dulunya Suasana waktu itu memang bukan saya mohon, mungkin semacam kurang atau tidak punya kepemberdayaan untuk bisa bangkit dari keterpurukan itu Pak. iya. Waktunya masanya Pak Lurah itu. Ya itu tadi, saya habis itu saya kerjakan sawah ketemu varietas baru tadi. Bisa berhasil panen. Itu ketika sampean belum menjawab juga ke Lurah? Belum. Itu baru pada menyalahkan saya. Tapi saya belum punya jawaban, saya belum yakin. Dan saya merasa wong saya ke masyarakatnya juga nggak begitu. Iya. Wong saya tiap harinya di Jogja. Wirawiri di Jogja itu nggak sempat kalau nggak sempat. Tapi saya ya bergaulnya itu tadi dengan alam Tegal Mati. Kalau malam semua pada tidur saya keluar. Iya, betul. Itu mungkin perlu diketahui juga apa yang disampaikan, diceritakan Pak Wawan ini memang sesuatu hal yang saya pikir wajar ya untuk karena merasa tidak punya kemampuan tetapi satu pihak keluarga menghendaki, masyarakat menghendaki dan kemudian Tuhan juga menghendaki akhirnya
menjadi seorang kepala desa sampai saat ini ya. Pak Lurah, kita kembali kepada awal-awal kepemimpinan. Itu ketika itu siapa saja Pak Lurah yang sebagai kandidat saingan panjenengan? Saya juga dari warga Nahur, Pak Joko Susilo. Pak Joko Susilo dengan Dan saya saja. Oh, 2 orang saja? Iya, waktu itu juga kita juga bagus sama Joko Susilo. Artinya persaingan waktu itu memang sangat ketat? Iya. Termasuk kampanye. Dan saya tuh belum dikenal, saya kan nggak kenal ini, belum dikenal dari warga. Apalagi yang di Naut? Iya, yang saya nggak. Naut ke Songo, Soko, dan mana? Mondoan juga termasuk. Kalau Joko itu sering hubungan dengan kita kan, ini kayak yang istri saya kan kulino. Artinya persaingan waktu itu secara sehat lah, tidak Iya. sampai terjadi apa begitu? Enggak, dulu waktu yang itu itu ada Jagong itu tempatnya Pak Sur itu, Mas Sur itu sebelah saya itu juga Joko itu Jagong ke Pak Sur itu mampir ke tempat saya ngomong sama Mbak sebagai lawan Mas, politik. ya. Belum saya belum nggak ada niat untuk itu. Bilang Mbak iya. Mas tolong aku sebenarnya yang lurah didukung Oh, ya. sampai sempat sowan ke panjenengan Pak Joko itu? Iya siap, ya sempat tak dukung gitu. Padahal Pak Joko sendiri mungkin tidak tahu kalau sampean juga sudah ada dalam tanda kutip sudah ada rencana untuk Saya juga ada rencana, saya juga nggak ada berpikiran untuk dari itu kok, juga biasa. Terus akhirnya proses pemilihan terjadi Pak Wawan. Waktu itu tentu saya juga belum terlalu tahu ya bagaimana pemilihan kepala desa itu ternyata sekarang yang saya saksikan di Timur sekarang itu kan pakai baliho segala. Dulu tuh waktu kampanye itu teknik panjenengan bagaimana dengan tim sukses? Tim panjenengan itu? Nah, tim sukses, saya kalau nggak ada tim sukses nggak ada apa-apanya. Karena Harus saya ada tim sukses. Iya, saya bukan terkenal di sini, saya bukan. Iya. Ya, kan nggak tahu masyarakat kalau nggak ada tim suksesnya kan nggak kenal dengan saya. Betul. Sebagai kendaraan untuk bisa dikenal oleh masyarakat. Iya. Ya. Iya. Berarti sampean waktu itu juga sama sekali masih nol untuk tentang birokrasi pemerintahan desa. Nah, saya terbantu dengan nama Bapak. Oh, Pak Utarto. Ya, Pak Utarto kan sudah dikenal. Iya, iya. Itu tahunya ya anak Pak Bud gitu. Enggak dengan saya. Masyarakat di desa Kalmati dengan nama itu terutama kenalnya Pak Bud karena Iya, Pak Utarto adalah karena seorang Bapak. tokoh pendidik di sini ya. Iya, itu termasuk yang guru senior kan anak Pak Guru, kalau dulu kan anak Pak Guru gitu. Terus kemudian berlanjut Pak Wawan, ini ketika proses itu memang berjalan demokratis Pak ya. Sampai pada hari H pemilihan itu proses untuk kampanye dan sebagainya tentu sampean lewati ya Pak. Iya. Minta maaf Pak Lurah, apakah mencalonkan diri seorang kepala desa itu Lurah di desa ini Iya. perlu biaya banyak atau Pak? Belum biaya banyak. Lalu udah rokoknya berapa gitu. Kalau ya tim sukses mau itu tetap. Itu yang banyak itu untuk kantong-kantong tim suksesnya itu. Untuk akomodasinya juga yang biayanya. Oh, misalnya ada semacam temu pendukung itu mesti harus mengeluarkan biaya. Iya. Makan, minum dan seterusnya. Makan, minum, rokok nanti diamplopi. Dan itu tidak 1-2 titik, pasti berapa titik tim sukses kan person biasanya. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, minta maaf ini kira-kira biayanya berapa Pak waktu itu? Biayanya Bisa sampai ratusan? bisa ratusan. Artinya ya Kalau di total banyak. bisa miliar. Kalau miliar kan nggak nyampe. Ya pokoknya di bawah ini ya. Iya. Tentu ini kan ketika panjenengan memutuskan dan didorong oleh keluarga dan masyarakat itu kan tentu sebagai orang tua Pak Utarto dengan Ibu Markati waktu itu kan Ibu Mar waktu Ibu sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Tapi Bapak masih. Oh ya, saya masih sempat. Nggak tahu itu yang periode pertama atau yang pertemuan pertama awal di rumahnya panjenengan dulu itu tahun berapa. Nah, ketika proses terjadinya pemilihan itu memang Pak Gianto, Pak Lurah itu ada PJS-nya sebelum saya masuk ke menjadi kepala desa. Ada PJ-nya Pak. Dulu Pak Nadian Pak Cari. Oh, Pak Cari yang dari ini. Nah. Itu untuk pergantian suksesi itu harus ditempatkan sebuah kepala desa yang namanya PJS itu. Iya. Ya kan kalau nggak ada PJ-nya vakum. Oh iya.
Terus kemudian proses pemilihan, ini kita bicara langsung berlanjut. Proses pemilihan itu panjenengan menang Iya, menang. waktu periode pertama. Iya, periode pertama. Selisihnya banyak atau sedikit, Pak? Ya 100 lebih. Oh, 100 lebih. Berarti sampean menang mutlak atau? Ya enggak betul aja. Itu ya termasuk Oh, menang ya gimana, lumayan gitu aja. iya. Iya, itu karena akan tergantung dari kerja tim sukses ya, Pak. Iya. Oke, Pak Lurah. Jadi pemirsa sekalian, ini kita akan berbicara ngobrol-ngobrol lepas. Ketika panjenengan menjabat sebagai kepala desa, apa yang pertama kali dalam benak panjenengan sesuai dengan program apa yang kira-kira saya harus lakukan? Itu saya itu pokoknya pengennya noto desa. Noto desa ya. Pokoknya ya pengennya itu ya Tegal mati sebagai masyarakat pertanian, Agraris. agraris dan agamis dan berbudaya. Makanya waktu kemarin saya tanya itu gamelan katanya sudah dijual. Kalau menurut saya gamelan itu salah satu pusaka. Pusaka mbok gamelan juga piye? Ini pusaka. Wong nek adol pusaka piye? Akhirnya lenyap ya. Nah, iya. Untungnya masih kemarin saya masih liput Nah, ke terus di Romo. nah itu kan belum gamelan nek demi desa nek mal, nek bengi itu paling ora enak regen-regen. Iya. Kalau nggak ada gamelan itu kan nggak ada orang latihan, kan Hmm. nggak ada suara, pokoknya ya kurang gimana gitu loh. Iya, betul. Nah, terus itu saya yang itu yang biasa nabuh gamelan itu saya tanya, nanti anggar ke apa piye itu, jadi gamelan kan sudah ada latihan itu loh, yang di nabuh. Sebelum berbicara lebih jauh tentang seni budaya, Pak Wamen, pembenahan administrasi desa itu sampai tentu mengalami kesulitan juga Pak, awal-awal itu. Iya. Karena kan panjenengan tidak punya basic di apa ini ilmu Iya. pemerintahan masalah. Iya, yang penting saya gini, pokoknya nek wong nyambut gawe iki yang penting seneng. Ojo digogokan. Dan yang namanya anggaran itu sebagai sarana kerja, bukan sasaran. Iya. Itu saya tekankan kali. Dan jangan sampai pamong itu bawa duit desa. Terus gampangannya utang aja. Itu prinsip panjenengan Iya, dari prinsip awal saya. memang gitu. Iya. Saya waktu pertama saya beli rokok aja belum ada gaji kan. Sendiri ya. Iya, belum Wah, gaji, iya. duit sudah habis. Saya beli rokok aja itu nyari-nyari itu mobil duit parkiran dari istri saya. Dan saya prinsipnya pokoknya jangan sampai bawa duit. Ketika mulai awal panjenengan menjabat kepala desa itu Pak, administrasi memang sejak saya kemarin wawancara Pak Suratin sudah rapi dan sudah bagus. Itu memang ketika panjenengan mau mulai administrasi sudah ya tadi. Kemudian secara pemerintahan, secara fisik Pak Lurah. Itu administrasi udah amburadul, saya masuk ke amburadul. Oh, jadi Iya. ketika masanya Pak Sugiarto itu. Iya, pamong saja itu mau minum teh manis saja nggak Nggak bisa. bisa. Iya kok. Berarti memang sudah parah waktu itu. Iya, parah. Terus Dan berarti alam ikut itu. Alam juga nggak panen sampai berapa kali. Iya, iya. Saya punya kepercayaan itu. Sehingga sampai berjuang mati-matian untuk menata kembali administrasi juga termasuk pembangunan fisik ya Pak. Iya. Terus saya begini, dulu kan ada APD dari bukan dari desa, dari kabupaten. Nah itu kan saya lihat di situ yang untuk pembangunan fisik itu cuma 30%. 30% dari dana keseluruhan. Iya. Padahal begitu banyak saya lihat tadi papan nama itu sangat sampai hampir ratusan itu komponen-komponen item pekerjaan itu. Nah. Memang membaginya itu kan susah juga. Nah itu yang 70% non fisik. Itu Terus ketika- saya balik. Kalau saya masuk saya balik. Yang 70% untuk fisik. Oh. Jadi begitu saya masuk bangunan karena kelihatan. panjenengan merasa bahwa fisik bangunan kami walaupun memang pendahulu panjenengan itu Pak Darso Parito dan Pak Suratin sudah membangun fisik cukup banyak ya. Iya, tapi kalau aspal itu kan paling setahun udah rusak, harus kontinu. Sehingga menjadi PR panjenengan
kalau secara fisik bangunan balai desa, kemudian pagar dan seterusnya, itu jalan yang prioritas utama panjenengan Pak? Iya, jalan infrastruktur. Karena merupakan transportasi untuk para pedagang dan Ya, terus masyarakat. kayak pengecetan itu juga sebagai prioritas. Saya dulu kebetulan saya penilai di Pura. Karena di Pura saya lihat kalau masuk kota ini, kota yang begitu gemerlap, itu cat-catnya bagus itu pandangannya saya penilai itu beda. Maka dari itu saya begitu masuk bangunan-bangunan kayak di apa itu di tugu-tugu yang masuk desa itu semua tiap tahun itu saya anggarkan. Itu catnya baru. Ya, Macam rehabilitasi. tugu ada tugu sebuah program PKK. Berarti yang panjenengan punya yang macam itu papan-papan apa yang istilahnya semacam apa ya? Semacam prasasti lah untuk mengingatkan bahwa program-program ini seperti ini. Ya itu saya garap lagi. Itu rumah saya suruh ngecat dan itu sudah perbaru. Kalau bidang pertanian Pak, panjenengan basicnya kan sarjana pertanian. Tentu akan lebih mudah untuk yang dulu menata. itu langsung varietas baru itu Impari 13. Itu yang sangat berhasil ya. Iya. Varietas baru itu misalnya padi yang dulu kena warna terus ada yang baru itu Pak? Itu ada pengenalan varietas baru Impari Bibitnya? 13 sama bibitnya itu tahan bereng stadium 4. Nah itu bisa panen. Tapi waktu saya panen sendirian, waduh tua empret. Burung udah termasuk tikus juga. Iya, burung tuh empret tuh sampai ditangkap itu bisa diurut. Tapi saat varietas baru itu ketika ada hama-hama itu apakah bisa menurunkan jumlah produksinya, produksi padi itu karena hama-hama itu? Ya jelas. Itu sampai kalau burung tuh udah ribuan kayak gitu numpuk di satu. Yang begini kebanyakan nggak panen, nggak digarap.